Kementerian Luar Negeri India membantah klaim yang dibuat oleh Presiden AS Donald Trump. Ya, Trump mengeklaim telah menggunakan isu perdagangan sebagai daya ungkit untuk menengahi gencatan senjata antara India dan Pakistan. India pun menyangkalnya dengan menyebut bahwa isu perdagangan tidak muncul dalam perundingan apapun dengan Amerika Serikat saat operasi Sindor berlangsung. India justru mengeklaim kekuatan senjata Indialah yang memaksa Pakistan untuk mencari kesepakatan gencatan senjata. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengeklaim bahwa ia telah menggunakan isu perdagangan sebagai daya ungkit untuk menengahi gencatan senjata India dan Pakistan. Kementerian Luar Negeri India pada Selasa 13 Mei 2025 pun menegaskan isu perdagangan bukanlah hal yang membuat gencatan tersebut bisa tercipta. Jubir Kemenlu India Randhir Jaiswal menyebut sejak operasi Sindor dimulai pada 7 Mei 2025 hingga tercapainya kesepakatan penghentian penembakan pada 10 Mei 2025, pemimpin India dan AS memang telah melakukan pembicaraan mengenai situasi militer yang berkembang. Namun Jaiswal mengatakan isu perdagangan tidak muncul dalam diskusi-diskusi tersebut. Jaiswal menegaskan Pakistanlah yang telah menghubungi India untuk meminta gencatan senjata setelah Pakistan diguncang oleh kekuatan serangan India di pangkalan udaranya pada 10 Mei 2025 pagi. Dengan kata lain, India mengeklaim kekuatan India berhasil membuat Pakistan bertekuk lutut dan meminta untuk gencatan senjata. Jaiswal menjelaskan Pakistan dan India melakukan panggilan telepon untuk perundingan gencatan senjata pada 10 Mei 2025. Awalnya, permintaan untuk panggilan telepon tersebut diterima oleh Kementerian Luar Negeri India dari Komisi Tinggi Pakistan. Namun, pihak Pakistan menghadapi kesulitan teknis dalam menghubungkan hotlink ke pihak India. Kemudian, Direktur Jenderal Operasi Militer Pakistan menghubungi Direktur Jenderal Operasi Militer India untuk gencatan senjata. Pada Senin 12 Mei 2025, beberapa menit sebelum Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato mengenai operasi Sindor, Presiden Donald Trump mengeklaim bahwa ia menggunakan kesepakatan perdagangan untuk membuat India dan Pakistan menyetujui gencatan senjata. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Sumber-sumber pemerintah India juga telah membantah klaim Trump itu tentang penggunaan perdagangan sebagai daya ungkit untuk menengahi perdamaian antara India dan Pakistan. Diskusi antara Narendra Modi dan Wakil Presiden AS J.D. Vance pada 9 Mei 2025 juga dilaporkan tidak menyebutkan masalah hubungan perdagangan. Di sisi lain, ketika gencatan senjata belum terjadi, Pakistan sempat melancarkan serangan balik terhadap agresi dari India. Saat itu, Pakistan memulai yang namanya Operasi Bunyano Marsos. Operasi itu pun dengan cepat menarik perhatian dunia. Operasi tersebut menunjukkan komitmen Pakistan yang teguh untuk mempertahankan kedaulatan nasionalnya. Respon serangan terkoordinasi tersebut tidak hanya menetralkan ancaman langsung, tetapi juga mengirimkan pesan yang kuat kepada India bahwa Pakistan tidak akan menoleransi pelanggaran wilayah udaranya atau integritas teritorialnya.
Saat operasi Bunyanum Marsos berlangsung, militer Pakistan menunjukkan kejelasan operasional, menetralkan aset militer utama India, dan mengacaukan narasi yang dibentuk oleh pendukung Perdana Menteri Modi di media. Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut Pakistan bekerja dalam koordinasi yang mulus untuk memastikan respon yang secara taktis lebih unggul dari kemampuan India. Mereka dengan cepat mendapatkan kembali kendali atas langit dan melawan agresi India. Serangan Pakistan itu menargetkan infrastruktur militer penting India, termasuk silo rudal, armada pesawat nirawak, dan sistem pertahanan udara India. Di Beas dan Nagrota, fasilitas penyimpanan rudal BrahMos hancur, sementara sistem pertahanan udara S-400 milik India hancur di Udhampur. Pangkalan udara Pathankot, landasan peluncuran utama untuk serangan India, juga tidak dapat dioperasikan. Pusat logistik India di Jalandhar bahkan terganggu parah sehingga menghentikan rantai pasokan vital. Tak hanya itu, salah satu serangan paling signifikan terjadi di markas Komando Utara di Srinagar, di mana lebih dari 20 tentara India tewas. Fasilitas militer utama di seluruh India Utara juga tidak dapat digunakan, termasuk lapangan udara dan depot, hingga menyebabkan Angkatan Udara India mundur. Bahkan jet rifle India yang digembor-gemborkan sebagai simbol keunggulan udara berhasil ditembak jatuh. Beberapa jet juga hancur di sektor-sektor utama di Sialkot, Lahore, dan Kashmir. Ya, India sesumbar bahwa serangannya ke Pakistan dan kekuatan senjatanya disebut bisa membuat Pakistan bertekuk lutut hingga Pakistan mencari jalan untuk gencatan senjata. Bagaimana kelanjutan hubungan India dengan Pakistan? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.